Pernah nggak sih Anda mikir, gimana ceritanya sekotak susu bisa sampai dari peternakan ke meja makan kita? Nah, di belakang layar itu, ada yang namanya rantai pasok. Hari ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya bikin rantai pasok jadi super canggih lewat sebuah cetak biru digital. Semua ini kita gali dari riset kerennya Desmi Avicena Medina yang berhasil mengubah teori jadi aksi nyata. Oke, jadi begini rencana kita. Kita mulai dari tantangan utamanya. Terus kita lihat pelajaran apa aja yang bisa diambil dari riset-riset sebelumnya. Habis itu, kita terjun langsung ke studi kasus, kita kulik cara merancang solusinya, dan yang terakhir, kita lihat wujud nyata dari cetak biru masa depannya. Nah, kita mulai dari akarnya dulu ya. Ada satu pertanyaan besar yang menghantui hampir semua bisnis di zaman serba digital ini. Pertanyaannya itu bukan lagi perlu nggak ya pakai teknologi, tapi jauh lebih dalam. Gimana caranya kita pakai teknologi ini supaya rantai pasok kita benar-benar efisien? Ini bukan lagi soal beli software mahal loh, tapi soal mengubah cara berpikir dan strategi bisnis. Oke, biar kita semua sepemahaman nih, kita luruskan dulu. Kalau kita ngomongin SCM atau manajemen rantai pasok, coba bayangin deh, seluruh perjalanan sebuah produk. Dari bahan mentah, masuk ke pabrik, diolah, sampai akhirnya barang itu ada di tangan Anda. Nah, jaringan kompleks itulah yang kita sebut SCM. Enaknya, kita nggak mulai dari nol. Sudah banyak banget penelitian yang ngebahas tantangan ini. Jadi, apa sih yang bisa kita petik dari mereka? Jadi gini, riset-riset terdahulu itu ngasih kita gambaran yang menarik banget. Di satu sisi, ada janji-janji manis dari teknologi canggih kayak AI dan Big Data. Katanya bisa bikin semua jadi efisien, data jadi transparan, pokoknya keren lah. Tapi di sisi lain, ada tembok penghalang yang besar banget. Biayanya mahal, infrastrukturnya belum siap, dan yang paling penting, orang-orangnya siap nggak? Tapi ada satu temuan kunci yang paling menonjol, kemampuan untuk pulih dari masalah. Nah, ini dia nih, jembatan yang ternyata bisa mengubah investasi digital jadi keuntungan nyata. Sekarang, kita masuk ke bagian paling seru. Gimana caranya kita bawa semua teori canggih ini turun ke bumi, ke dunia nyata? Teori di atas kertas itu kedengarannya hebat ya, tapi gimana pas di lapangan? Nah, ini dia intinya. Makanya, kita akan lihat langsung studi kasus di Koperasi Unit Desa Mandiri Bayongbong, sebuah koperasi susu yang setiap hari berhadapan langsung dengan tantangan ini. Yang bikin riset ini kuat adalah metodenya. Lihat deh diagram ini, semuanya super terstruktur. Ini bukan main kira-kira ya. Prosesnya dimulai dari analisis mendalam di lapangan, lewat observasi dan wawancara langsung, baru kemudian masuk ke perancangan sistem. Jadi setiap langkahnya itu jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Yuk kita intip lebih dalam lagi ke fase perancangannya. Anggap aja ini semacam kerangka kerja atau peta yang bisa dipakai oleh bisnis apapun yang mau bertransformasi. Kerangka yang dipakai di sini namanya OADP. Gampangnya, anggap aja ini resep untuk melakukan transformasi digital. Resep ini memecah masalah besar jadi 4 langkah yang lebih gampang dicerna. Pertama, visi. Kita mau jadi seperti apa sih? Kedua, kondisi saat ini. Kita jujur-jujuran lihat kondisi kita sekarang. Ketiga, kondisi masa depan. Kita gambar kondisi ideal yang mau kita capai. Dan terakhir, peta jalan. Kita buat rute untuk sampai ke sana. Simple kan? Dan setelah melalui semua proses tadi, akhirnya kita sampai pada hasilnya yang paling konkret dan paling penting. Sebuah cetak biru. Nah, ini dia hasil dari peta jalan tadi. Kelihatan jelas banget kan perbandingannya? Dari yang saat ini serba manual, menuju masa depan yang terstandarisasi. Dan ini bukan cuma mimpi di siang bolong loh, tabel ini merinci langkah-langkah migrasi yang nyata dan harus dilakukan untuk setiap bagian, mulai dari bisnis, aplikasi, data, sampai teknologinya. Dan inilah puncaknya. Cetak biru arsitektur yang super lengkap. Coba lihat betapa detailnya. Ini bukan lagi sekedar ide di atas kertas, tapi udah jadi rencana aksi yang memetakan semuanya. Dari tujuan IT-nya, aplikasi apa yang mau dibuat, sampai teknologi apa yang jadi fondasinya. Jadi, intinya apa sih isi cetak biru ini? Ada 3 poin utama. Tujuannya, punya data inventaris digital yang real-time. Caranya, bangun sistem informasi SCM yang dibuat khusus untuk koperasi. Fondasinya, pakai server berbasis cloud. Jelas, spesifik, dan siap dieksekusi. Nah, jadi pelajaran terbesarnya dari semua ini sebenarnya sederhana, bukan teknologinya yang jadi jagoan. Pemenangnya adalah mereka yang punya rencana matang. Cetak biru inilah yang mengubah tumpukan teknologi mahal menjadi sebuah keunggulan kompetitif. Dan ini menyisakan satu pertanyaan penting buat kita semua. Kalau begitu, apakah bisnis Anda sudah punya cetak birunya?